Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Senang sekali bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan adik-adik semua bisa mengikuti pembelajaran untuk pembahasan materi mengenai suhu dan kalor bersama saya, Mr. Kusmayadi. Teman-teman atau adik-adik sekalian, untuk kesempatan pada kali ini, inilah yang akan kita pelajari. Diharapkan setelah materi ini adik-adik mengetahui apa yang dimaksud dengan definisi tentang suhu or temperature in English terminology, and then menjelaskan berbagai jenis termometer sebagai alat ukur untuk mengukur derajat suhu dan menentukan skala suhu dengan melakukan pengukuran suhu dengan menggunakan termometer. Ini yang akan menjadi pembahasan kita di pertemuan pertama ini. Adapun di pertemuan yang akan datang, kita akan membahas mengenai bagaimana pengaruh kalor terhadap perubahan wujud benda, kemudian perpindahan bagaimana cara kalor bisa berpindah melalui peristiwa konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, inilah yang akan kita bahas di pembelajaran IPA mengenai suhu dan kalor. Adapun standar kompetensi kita menganalisis konsep suhu, pemuaian kalor, perpindahan kalor, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk mekanisme menjaga kestabilan suhu tubuh pada manusia dan hewan. Dan untuk KD yang keempat atau KD 4.1 dan KD 4.2 menganalisis pengaruh kalor terhadap suatu zat dan menganalisis cara perpindahan kalor. Kita akan memulai. Semoga semuanya bisa fokus mengikuti pembelajaran bersama dengan Mr. Yadi. Nah, adik-adik, suhu atau temperatur mungkin pada pagi hari atau dalam kehidupan sehari-hari kita sudah terbiasa secara tidak sengaja, baik sengaja maupun tidak sengaja tentunya, pernah bagaimana bisa membuat sebuah minuman hangat atau membuat minuman dingin. Ya, kemudian bagaimana cara kita memasak sebuah masakan yang bersuhu hangat, bersuhu panas, dan bersuhu dingin. Nah, itu semua ada kaitannya dengan apa yang akan kita pelajari. Suhu atau temperatur didefinisikan sebagai besaran yang menyatakan ukuran atau derajat panas dingin suatu benda. Temperature is a quantity which express the measurement of degree or hot of a hot and a cold of an object. Adapun alat untuk mengukur suhu adalah pertama, kita tentu saja pernah secara tidak sengaja, mungkin atau di SD mengetahui tentang termometer, ya, atau pada saat kita sakit kita pernah diukur suhunya menggunakan termometer klinis atau termometer tubuh, ya. Alat untuk mengukur suhu adalah termometer. Termometer ini memiliki sifat termometrik, yaitu zat yang bisa berubah jika dipanaskan. Hal ini terkait dengan gerak partikel yang menyusun dari zat tersebut, ya. Adapun jenis-jenis termometer yang biasa pernah kita lihat, yang pertama ada termometer zat cair, seperti termometer yang digunakan di laboratorium IPA, dan termometer suhu badan itu menggunakan yang namanya termometer zat cair. Kemudian ada yang dimaksud dengan termometer bimetal, ini biasa digunakan dalam sebuah industri. Kemudian ada termometer kristal zat cair dan ada termometer dinding yang digunakan untuk mengukur suhu ruangan. Nah, ini adalah beberapa contoh-contoh dari termometer yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Tampak di sebelah kiri atas itu adalah termometer yang digunakan dalam lab penelitian. Biasanya kita menggunakan termometer ini, itu ada indikator warna, biasanya menggunakan zat cair. Ada dua zat cair yang biasa digunakan dalam termometer tersebut, yaitu zat cair yang berasal atau yang termasuk ke dalam golongan alkohol. Kemudian yang kedua adalah zat cair menggunakan air raksa, ya. Baik alkohol maupun air raksa memiliki keuntungan dan kelebihan masing-masing. Kemudian di sebelah kanan atas itu adalah termometer digital, ya. Ini aplikasinya untuk mengukur suhu tubuh, ya, termometer kristal cair untuk mengukur suhu tubuh, ya.
Kemudian di sebelah kiri bawah itu ada termometer bimetal. Ya, ini penerapan sederhana dari termometer bimetal. Ada dua logam yang dijadikan satu berdekatan yang memiliki titik muai yang berbeda. Sehingga termometer bimetal ini pada saat tertentu dia akan membelok atau membengkok ke arah logam yang memiliki muai panjang yang lebih kecil. Ya. Salah satu penerapannya itu ada di sebelah kanan bawah. Itu adalah penerapan dari termometer bimetal untuk mengukur suhu. Jenis dan paparan skala pada termometer ada beberapa macam, yaitu ada skala Celsius, kemudian ada skala Reaumur, ada skala Fahrenheit, dan ada skala Kelvin. Pada prinsipnya, semua termometer mempunyai titik acuan yang sama dalam menetapkan skala, yaitu titik lebur es murni sebagai titik tetap bawah dan suhu uap di atas air yang sedang mendidih pada tekanan 1 atmosfer sebagai titik tetap atas. Nah, apa hubungan keempat skala tersebut bisa dilihat pada gambar berikut ini. Teman-teman bisa dilihat di sebelah kiri ini adalah skala Celsius dengan titik didih 0 derajat Celcius dan titik atasnya adalah 100 derajat Celcius. Kemudian ada skala Fahrenheit atau termometer dengan skala Fahrenheit, di mana titik tetap bawahnya adalah 32 derajat Fahrenheit. Kemudian titik tetap atasnya adalah 212 derajat Fahrenheit. Kemudian ada termometer dengan skala Reaumur, di mana titik bawahnya adalah 0 derajat Celcius dan titik atasnya adalah 80 derajat Celcius. Kemudian ada termometer dengan skala Kelvin, titik tetap bawahnya adalah 273 Kelvin dan titik tetap atasnya adalah 373 Kelvin. Jika dilihat skala Celsius ya memiliki rentang skala 0 sampai dengan 100. Kemudian Fahrenheit memiliki rentang dari 32 sampai dengan 212. Jika kita hitung memiliki rentang suhu sekitar 180. Kemudian Reaumur memiliki rentang suhu sekitar 80 dan Kelvin memiliki rentang suhu sekitar 100 ya, Kelvin, 100 Kelvin. Nah, rentang waktu ini menjadi pembanding atau menjadi titik di dalam menetapkan skala Celsius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin untuk menentukan hubungan keempatnya. Seperti tampak pada gambar berikut ini. Perbandingan skala suhu, skala Celsius, skala Reaumur, skala Fahrenheit, dan skala Kelvin adalah 100 berbanding 80 berbanding 180 berbanding 100. Jika kita sederhanakan, maka perbandingannya menjadi 5 berbanding 4 berbanding 9 berbanding 5. Karena semuanya kita bagi dengan angka yang bisa membagi keempatnya ya. Yaitu angka 20. 100 dibagi 20 adalah 5, 80 dibagi 20 adalah 4, dan sebagainya. Dengan memperhatikan titik tetap bawah dibandingkan mulai dari 0 semua, maka perbandingan suhunya menjadi seperti ini. Perbandingan dan skala suhu Celsius, skala suhu Reaumur, skala suhu Fahrenheit, dan skala suhu untuk Kelvin adalah untuk perbandingan skala Celsius dengan skala Reaumur adalah 5 berbanding 4. Kemudian untuk perbandingan skala Fahrenheit, titik yang dimaksud nantinya akan dikurangi atau ditambahkan dengan 32. Dan untuk menentukan skala Kelvin ya, ini nantinya akan ditambahkan atau dikurangkan dengan angka 273 tergantung nanti skala apa yang dicari dalam pembahasan. Nah, berikut adalah rumus atau pattern yang biasa kita gunakan di dalam menghitung ya skala tertentu. Seperti pada layar untuk yang nomor 1, hubungan skala Celsius dengan Fahrenheit bisa dirumuskan sebagai T Fahrenheit atau suhu Fahrenheit, skala suhu dari termometer Fahrenheit sama dengan 9/5 dikali dengan angka yang ditunjuk oleh skala termometer Celsius. Setelah itu
ditambahkan dengan 32, maka kita akan mendapatkan angka untuk skala Fahrenheit. Untuk yang nomor 2, hubungan skala Celsius dengan skala Kelvin. T Kelvin atau skala suhu yang ditunjuk oleh termometer Kelvin sama dengan angka yang ditunjuk oleh termometer Celsius langsung ditambah dengan 273. Maka akan didapat angka untuk skala termometer Kelvin. Bagaimana yang nomor 3? Hubungan skala Celsius dengan Reaumur. Hubungannya adalah TR atau angka yang ditunjuk oleh termometer menggunakan skala Reaumur sama dengan 4/5 dikali dengan angka yang ditunjuk oleh termometer dengan menggunakan skala Celsius, sehingga kita akan mendapatkan angka pada termometer Reaumur. Yang keempat, hubungan antara skala Fahrenheit ke Celsius TC sama dengan 5/9 dikali dalam kurung TF dikurang 32 sama dengan titik-titik derajat Celsius. Kemudian hubungan antara Reaumur dengan Celsius, bahwa T Celsius sama dengan 5/4 dikali dengan T Reaumur, sehingga kita akan mendapatkan angka yang ditunjuk oleh termometer menggunakan skala Reaumur. Nomor 6, hubungan Kelvin dengan skala Celsius TC sama dengan TK dikurangi 273, sehingga kita akan mendapatkan angka yang ditunjuk oleh skala termometer Celsius. Ini adalah rumus-rumus yang biasa digunakan di dalam mencari atau mengkonversikan dari angka pada skala termometer tertentu ke termometer yang lain. Kemudian teman-teman atau adik-adik sekalian, ini juga ada rumus lain mengenai hubungan antara skala termometer Celsius dengan termometer X, ya. Misal kita memiliki sebuah termometer X, ya. Kemudian kita akan bandingkan angka yang didapat atau angka hasil pengukuran oleh termometer X dengan angka yang ditunjuk oleh termometer Celsius menggunakan rumus nilai pada termometer X dikurangi nilai atas pada termometer X dibagi dengan nilai atas termometer X dikurangi nilai bawah termometer X sama dengan nilai pada termometer Celsius dikurangi nilai atas pada termometer Celsius dibagi dengan nilai atas termometer Celsius dikurangi dengan nilai bawah termometer Celsius, atau secara singkat TX dikurangi TAX dibagi TAX dikurangi TBX sama dengan TC dikurangi TAC dibagi dengan TAC dikurangi dengan TBC. Baik, masih semangat ya? Nah, untuk lebih memahami penggunaan rumus tersebut di dalam perhitungan, kita bisa melihat pada contoh berikut ya. Inilah penerapan antara hubungan skala Celsius dengan Fahrenheit, Celsius dengan Reaumur, dan Celsius dengan Kelvin. Baik, kita lihat satu persatu. Ini ada contoh soal. Nomor 1, tentukan berapakah skala yang ditunjuk oleh termometer Fahrenheit jika termometer Celsius menunjukkan angka 45 derajat Celsius. Maka dengan menggunakan persamaan perbandingan diperoleh bahwa TF sama dengan 9/5 dikali dengan TC ditambah 32. Kita tahu TC adalah angka yang ditunjuk oleh termometer Celsius, sehingga rumusnya berubah menjadi 9 dibagi 5 dikali dengan 45 ditambah 32. Kita sederhanakan yang dalam kurung dulu, 45 dibagi 5 itu sama dengan 9. 9 dikali 9 sama dengan 81. 81 ditambah 32 hasilnya adalah 113 derajat Fahrenheit. Nah, ini contoh soal antara konversi skala Celsius ke skala Fahrenheit. Selanjutnya mari kita lihat soal nomor 2. Tentukanlah angka yang ditunjuk pada termometer Reaumur jika pada termometer Celsius menunjukkan angka 25 derajat Celsius. Dengan menggunakan persamaan perbandingan suhu diperoleh bahwa T Reaumur sama dengan 4/5 dikali dengan TC atau angka yang ditunjuk oleh termometer Celsius. Ya, rumusnya berubah menjadi 4/5 dikali dengan 25
Kita sederhanakan 5 dibagi 25 hasilnya adalah 5. 4 kali 5 sama dengan 20. Soal nomor 3 kita bisa saksikan. Tentukan berapakah skala termometer Kelvin jika pada termometer Celcius menunjukkan angka 78. Dengan menggunakan persamaan perbandingan suhu maka bisa diperoleh bahwa T Kelvin sama dengan TC ditambah dengan 273. Hasilnya didapat 78 ditambah dengan 273 sama dengan 351 Kelvin. Baik, ini adalah contoh-contoh yang biasa muncul di dalam kita melakukan konversi satuan pada termometer yang lain ya. Umumnya di Indonesia kita menggunakan skala Celcius ya untuk mengukur suhu suatu benda pada praktikum-praktikum. Nah, biasanya kita diminta merubah hasil yang didapat dari pengukuran tersebut ke skala termometer yang lain ya, entah itu ke Fahrenheit, entah itu ke Reaumur atau itu ke Kelvin. Nah, untuk lebih memahami tentang skala termometer, silakan kita perhatikan. Ini ada latihan yang bisa kita kerjakan. Ada 4 nomor ya. Nomor 1, Anda diminta untuk melakukan konversi ya. Dari 0 derajat Celcius kalau dirubah ke Kelvin menjadi berapa? Dari 0 Kelvin ke derajat Celcius berapa nilainya? 273 derajat Celcius ke Kelvin berapa nilainya? Dan 273 Kelvin ke derajat Celcius berapa? Soal nomor 2 juga Anda diminta untuk mengubah suhu Celcius ke Kelvin, dan soal nomor 3 Anda diminta mengubah berapakah suhu Kelvin ya ketika dirubah ke suhu Celcius. Nah, untuk yang soal nomor 4, mari kita sama-sama isi dulu ya. Suhu kamar. Suhu kamar umumnya adalah 25 derajat Celcius. Suhu lemari es. Suhu lemari es biasanya kalau kita hitung ya di bagian bawahnya itu menyentuh angka sampai dengan 10 derajat Celcius kecuali di di bagian freezernya ya, di bagian freezer tentu saja menyentuh angka 0 derajat Celcius. Suhu siang hari pada musim kemarau. Suhu siang hari pada musim kemarau biasanya menyentuh angka yang paling panas ya, mungkin sekitar 37 ya. Sampai dengan 37. Kalau di Mekah sana itu pernah dicatat suhunya mencapai 50 derajat Celcius. Suhu malam hari pada musim penghujan ini bisa menyentuh sampai dengan angka 8 derajat Celcius. Baik, nanti kalau ada keterangan yang berbeda, teman-teman mendapatkan informasi, kita sama-sama sharing saja. Nah, untuk soal nomor 1, 2, dan 3 silakan dikerjakan. Nanti kita akan sama-sama bahas untuk soal-soal tersebut ya. Silakan Mr. Yadi berikan waktu sekitar 10 sampai dengan 15 menit untuk teman-teman bisa mengerjakan soal nomor 1, nomor 2, dan soal nomor 3 ya. Oke, sementara ini yang bisa Mr. Yadi sampaikan. Silakan teman-teman. Di pertemuan pertama ini kita akan belajar tentang bagaimana cara kita melakukan konversi suhu pada termometer. Silakan teman-teman kerjakan. Nanti insya Allah kita di pertemuan yang kedua akan membahas tentu saja indikator yang lain ya. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan pergunakan waktunya untuk kita mengerjakan soal-soal, dan kita akan bahas jika teman-teman sudah selesai mengerjakan. Sementara Mr. Yadi cukupkan sekian dulu. Kita ketemu ya saat kita membahas jawaban dari soal nomor 1, soal nomor 2, dan soal nomor 3.